Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hukukul qarabah. Hukukul qarabah, hak-hak kerabat. Jadi pembahasan kita sekarang adalah tentang hak-hak kerabat. Bagaimana hak kita, adab-adab kita terhadap kerabat-kerabat kita. Kemudian kerabat itu siapa dan bagaimana cara berinteraksi dengan mereka secara kitab Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq ini. Aqrabul insan hum dzawu rahimihi. Kerabat-kerabat itu adalah dia atau mereka-mereka yang mempunyai ikatan rahim dengan diri kita. Kalau di sini itu di catatan kakinya ini karena saya pakai kitab syarahnya Taisirul Khalaq, jadi ada di sini. Kalau di kalian itu mungkin nggak ada karena sampai kalian itu pakai kitab yang Taisirul Khalaqnya, bukan syarahnya. Kalau saya pakai syarah Taisirul Khalaq di sini. Jadi di sini tuh ada penjelasan waqtalafal ulama fi haddir rahim. Allati yajibu wasluha ila salasati aqwal. Ada 3 qaul berkaitan dengan silaturahim ini, dengan kerabat ini. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, anna haddar rahim huwa rahim al-mahram. Jadi yang definisi dari rahim itu orang yang mempunyai ikatan rahim dengan kita adalah mahram. Setiap mahram kita, pendapat yang pertama itu adalah daur rahim, termasuk kerabat. Wal qaulus tsani, pendapat yang kedua, annahum min dzawil miras, orang yang mempunyai hak-hak warisan dengan diri kita yang wajib diwarisi oleh kita, yang mana kita juga menerima warisan dari mereka, itu termasuk dzawir rahim, kerabat. Wal qaulus tsalis, pendapat yang ketiga, annahum al aqarib minan nasab sawa'un kanu yaritsuna amla. Pendapat yang ketiga itu mengatakan bahwa yang disebut dengan dzur rahim di atas itu, yang di sini itu adalah mereka yang mempunyai ikatan nasab dengan kita, baik mereka itu tidak mendapatkan warisan atau enggak, baik mereka itu mendapatkan warisan atau enggak, yang penting punya ikatan nasab dengan diri kita, itu termasuk daur rahim, yakni al-aqarib. Sehingga was-sahih, pendapat yang sahih min aqwali ahli ilmi huwa al-qaulus salis, dan pendapat yang lebih benar yakni dari perbedaan pendapat ulama tadi, yang disebut dengan al-aqarib atau dawir rahim adalah mereka yang mempunyai ikatan nasab dengan diri kita meskipun tidak ada kewajiban memberikan warisan, yakni pendapat yang ketiga. Singkatnya sedemikianlah tentang dawir rahim itu seperti apa. Kemudian kembali lagi, waqad amarallahu biwaslir rahim. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada diri kita untuk melaksanakan yang namanya silaturahim. Wa naha an qat'iha, dan melarang diri kita untuk melaksanakan yang namanya qat'ur rahim, memutus ikatan rahim. Maksudnya memutus ikatan kerabatan. Dilarang oleh Allah. Sebagaimana sabda Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, anar rahmanu wa hadihir rahimu ishtaqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batattuhu wa fi riwayatin atau fi nuskhatin qata'tuhu. Sebagaimana sabda Nabi yang mana beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala itu telah berfirman. Ini kalau firman Allah Subhanahu wa taala tidak ada di dalam Al-Qur'an, berarti firman Allah taala ini merupakan hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah tapi tidak ada di dalam Al-Qur'an. Tidak ada ijaznya. Ana ar-Rahmanu, apa firman Allah itu? Ana ar-Rahmanu. Aku ini adalah zat yang maha pengasih, penyayang. Wa hadhir rahim istaqaqtu laha isman min ismi. Sedangkan kata rahim ini, kata ar-rahim ini diambil dari namaku. Yakni Asmaul Husna, Al-Asmaul Husna yang banyak, yang kalau nggak salah 99 ya. Asmaul Husna itu kan ada ar-rahim. Nah, kata ar-rahim ini diambil dari namanya Allah, dari namaku kata Allah. Sehingga faman wasolaha, barang siapa yang menyambung silaturahim, yang menyambung ar-rahim,
Barang siapa yang melakukan silaturahim, maka Allah akan menghubungkan diri dengan dia, dengan orang yang melakukan silaturahim. Sebaliknya, wa man qata'aha batattuhu, barang siapa yang memutus silaturahim, maka Allah akan memutus hubungan dengan dirinya. Bahaya. Jadi ini firman Allah yang disabdakan oleh Nabi, yakni berupa hadis qudsi. Allah itu Ar-Rahim itu diambil dari nama Allah. Dari nama Allah. Sehingga orang yang melakukan silaturahim, maka Allah akan bersambung juga dengan dia. Dan orang yang memutus silaturahim dengan kerabat-kerabatnya, maka Allah akan memutus hubungan juga dengan dia. Itu pentingnya silaturahim. Kemudian falihada, oleh karena itu, falihada yambaghi lil insani mura'atu huquqihim wal qiyamu biha. Oleh karena itu, maka sudah seyogyanya, seharusnya bagi manusia, bagi diri kita itu untuk menjaga hak-hak para kerabat-kerabat kita, wal qiyamu biha, dan menegakkan hak-haknya. Jaga hak-hak mereka, kemudian tegakkan qiyam bihuquqihim, tegakkan hak-hak mereka. Jadi fala yu'adzi ahadan minhum bifi'lin wala qaulin. Jangan semena-mena, jangan sekali-kali kita menyakiti mereka, menyakiti kerabat-kerabat kita, baik dengan pekerjaan, dengan perilaku, ataupun dengan perkataan. Jaga perilaku kita, tingkah laku kita, tingkah pola kata kita itu dijaga. Wa ayyatawadu alahum, kita harus tunduk kepada mereka, antep asor. Tawaddu itu maksudnya ya bukan pas merendahkan diri, merendahkan harga diri, enggak. Kita harus antep asor, tawaddu lah bahasanya. Wa ayyatahammala adahum walau tatawalu alaihi, kita juga harus sabar atas perilaku yang mereka lakukan terhadap diri kita, walaupun terkadang itu tatawalu alaihi itu melampaui batas. Ya secara adab kita dituntut untuk tetap bersabar dengan perilaku kerabat-kerabat kita. Ya meskipun terkadang itu perilaku mereka kelewatan batas, cuma kadang kita nggak bisa untuk diam diri saja. Kita harus melakukan yang namanya perlawanan berupa amar ma'ruf nahi mungkar. Jika memang itu sudah sangat parah, nggak apa-apa. Kemudian juga wa ayyas ala amman yaghibu minhum, ketika dari kerabat-kerabat kita ada yang pergi, tanyakan mau kemana. Amman yaghibu minhum, kerabat-kerabat kita ada yang mau pergi, mau menghilang, misal bukan menghilang dari dunia, enggak, dia pergi, tanyakan secara adab. Itu harus bagi kita, pedulilah, empati. Kemudian wa ayyusa'idahum fil husuli fi ma'aribihim idza qadara, kita juga harus berusaha untuk membantu mereka di saat mereka ingin mencapai apa yang mereka tuju, ketika kita mampu. Jadi kalau kita mampu untuk membantu apa yang mereka tuju, apa yang mereka inginkan, bantu selagi kita mampu. Idza qadara, selagi kita mampu. Wa ayyamna'a anhum ad-darar mata amkanah. Kemudian sebisa mungkin kita harus mencegah terhadap mereka ketika mereka itu mau terjerumus ke hal-hal yang tidak yang membahayakan kepada mereka. Cegah mereka ketika ada di jalur yang salah, sekiranya akan membuat bahaya terhadap mereka, cegah. Mata amkanah, selagi kita mungkin untuk melakukan itu. Kemudian juga wa in kanu ghairu muhtajina ila syai'in, mana ini? Wa in kanu ghairu muhtajina ila syai'in min dzalika fa alaihi ayata'ahdahum biziarah. Lantas bagaimana ketika ternyata kerabat-kerabat kita, mereka nggak butuh terhadap kita? Kalau mereka nggak butuh, kita sudah mau bantu mereka, kita sudah mau mencegah mereka, kita sudah mau effort, udah excited untuk membantu mereka, menolong mereka dan lain semacamnya. Dan ternyata mereka nggak butuh terhadap kita. Ingkanu ghairu muhtajina ila syai'in min dzalika, kalau mereka nggak mampu, maka bagaimana? Fa alaihi ayata'ahdahum biziarah. Maka bagi kita tetap harus, kalau nggak mau bantu ya udah nggak usah dibantu, tapi minimal kunjungi mereka, ziarahi mereka, kunjungi. Tetap harus kita berziarah kepada mereka, tanyakan gimana sudah selesai apa enggak masalahnya, seperti itu.
Jadi pada intinya pembahasan kita sekarang ini tentang interaksi kita dengan kerabat-kerabat kita, yakni kerabat itu adalah orang yang mempunyai ikatan rahim dengan diri kita, ikatan nasab dengan diri kita. Maka kita harus tetap menjaga adab-adab kita, interaksi-interaksi kita, bagaimana kita juga bisa menjadi kerabat yang bermanfaat kepada mereka, tidak menyakiti terhadap mereka. Semoga berkah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.